Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita diberikan kesehatan, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, seger-seger. Alhamdulillah. Seperti biasa ngobrol santai, kita lagi mengasah ilmu jurus supaya konsumen, supaya orang lain tuh cepet membeli produk kita, cepet membeli motor kita. Ada jurusnya, Mang Umam. Sebab apa? 1000 bayangan apa? Iya, 1000 bayangan. Sebab kata Bruce Lee-nya tuh begini, saya lebih takut sama orang yang punya jurus satu tapi diulang-ulang daripada orang punya jurusnya banyak tapi nggak pernah dilatih, nggak pernah diulang. Saya lebih takut sama satu orang yang jurusnya satu tapi diulang-ulang. Nah, kita sekarang membahas jurus, trik, langkah-langkah supaya orang lain tuh cepat membeli barang kita. Nah, saya di sini sebagai ownernya Makrus Motor, channel Makrus Motor. Nanti semoga bermanfaat. Teman-teman yang melihat video ini bisa komen, bisa memberikan sarannya, minta pendapatnya, masukannya. Nah, kita mulai saja hari ini acara ini wawancara ini sebagai mediator, MC-nya. Saya sebagai pematerinya, teman-teman di sini menjadi tim Makrus Motor. Dipersilakan MC untuk memulai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, kita ngobrol-ngobrol santai aja, tapi ada yang kita tuju untuk men-share ilmu-ilmu yang kita punya untuk ke teman-teman semuanya ya. Di sini kita akan membahas 6 langkah jurus, jitu, trik untuk konsumen untuk membeli motor kita ya guys ya. Alhamdulillah di sini saya bareng owner langsung dari Makrus Motor. Beliau akan meng-share ilmu untuk closing produk-produk kita atau motor kita supaya konsumen membeli produk kita guys ya. Di sini bakal dijelaskan secara detail oleh langsung owner kita yaitu Bapak Makrus. Silahkan Bapak Makrus poin-poinnya. Iya, terima kasih. Kata kuncinya, segala hubungan dengan siapapun ya, dengan temen, dengan rekan bisnis, perusahaan besar, perusahaan kecil, itu tergantung kepada bagaimana kita komunikasi. Bahasa Jawa ya kak, bagaimana kita ngomongnya. Sukses dan tidaknya, berhasil dan tidaknya, motor laku atau tidak, produk kita payu atau beli, tergantung komunikasinya, tergantung omongannya. Kalau kita omongannya enak, pasti laku tuh. Kalau hubungan kita dengan orangnya itu baik, pasti berkembang, pasti perusahaan itu maju. Nah, bagaimana jurus yang pertama? Jurus yang pertama harus bisa menimbulkan minat orang kepada kita. Harus menimbulkan minat orang kepada kita supaya orang senang sama kita tuh. Bagaimana caranya? Yang pertama, beri umpan yang tepat ya. Kalau konsumennya laki-laki, maka yang diberikan apa, Mam?
apa? Penghargaan. Kalau konsumennya perempuan, maka yang diberikan adalah perhatian dan pujian. Nah, bagaimana contoh orang datang nih, menghargai dia dari mana? Taunya apa? Taunya dari kita ngelihat riset dulu ya, kita ngelihat penelitian dulu. Dari mana risetnya? Dari FV, lihat. FV dia ini apa? Kehidupan sehari-harinya, misalkan sebagai guru. Oh, dia guru nih. Maka yang diobrolkan, kita pancing ya berbicara tentang guru. Waduh, enak ya gaji PNS 4 juta. Waduh, enak ya dapat gaji fungsional. Kerjanya santai. Pokoknya sih kasih penghargaan. Hebat banget tuh jadi guru. Pahlawan negara, kasih penghargaan. Tapi kalau perempuan yang diberi apa tadi? Perhatian dan pujian. Jadi gampang. Mau ngambil hati wanita tuh gampang banget. Untuk Mang Umam yang masih jomblo nih, rada maju nggak apa-apa. Mang Ari rada maju apa kesini. Jadi yang teman-teman yang masih jomblo gampang cara mendapatkan hati wanita, banyakin pujiannya, banyakin perhatiannya. Kalau puji contohnya gimana? Ya dipuji gampang, aduh kamu cantik banget, demplon banget. Kalau perhatian gimana contohnya? Neng makan belum? Tidur belum? Jangan telat makan ya. Perhatian. Semakin sering diperhatikan, ketika sehari kita nggak memperhatikan, dia kehilangan tuh. Kelangan ya Pak? Kelangan ya. Mang Umam endi ya kok beli memberi. Iya, kenang Kak. Nah, jadi tadi ya, harus memberi umpan orang lain itu sesuai yang mau dia bicarakan intinya. Jadi ilustrasinya contohnya itu adalah orang memancing. Kalau mancing pakannya mancing tuh ikan tuh apa pakannya? Pelet atau cacing. Ya pakannya pelet atau cacing. Jangan makanan kita yang nggak dimakan nantinya. Jadi yang pertama harus bisa menimbulkan minat orang lain kepada kita. Itu jurus pertama ya, supaya orang lain mau membeli barang kita. Jurus yang kedua, senyum dengan tulus bagaimanapun kondisi kita. Jurus yang kedua nih, supaya orang cepet beli motor kita, produk kita, ketemu diawali dengan senyum yang tulus. Senyum itu ada dua ya, ada senyum tulus, ada senyum kaku. Senyum sinis nggak ada, senyum ngeceh gak ada ya. Ya jangan kayak Mang Sunen gak. Senyum tulus, ikhlas tulus gitu. Jadi kalau sudah pertamanya senyum, kesan pertama itu senyum, orang akan tergoda. Padahal dia sudah keliling tuh, beli motor kemana-mana, di sana segitu. Pas kesini kita sambut dengan senyuman. Silakan Bapak, silakan Ibu, kedip-kedip gitu. Dia terasa nyaman ya Pak? Iya, dia terasa nyaman. Akhirnya hati tuh mencair. Kalau sudah mencair, duduk tenang. Enak ya, beli di sini. Udah beli di sini aja lah, berapa segini, nggak nawar tuh jadinya. Karena sudah seneng dulu gitu, sudah mencair dulu hatinya. Kenapa sih kita harus senyum? Satu, senyum adalah ibadah. Kalau ibadah itu pahala, oli ganjaran. Yang kedua, senyum itu awet muda. Walaupun kayak Mang Agung umur udah 45 tapi kelihatan masih muda. Kayak Mang Sunen tuh umurnya saya ketahuan tak anak kayak itu. Cuman karena bawaannya sering senyum, awet muda. Senyum itu adalah kesehatan. Kalau orang banyak senyum, sehat terus. Kaligane saya sehat terus, bahagia terus. Contohnya tuh wong edan kan. Senyum baiklah ke penyakit. Mangan sampah gak mati.
penyakit itu bubar. Jadi hati itu tergantung mindset kita. Kalau mindset kita yang selalu senyum, bahagia, kesehatan pun akan jadi sehat dan bahagia. Itu jurus yang kedua ya. Apa Mang Om tadi? Senyum dengan tulus Dan sanjungan. itu yang pertama tadi. Ini yang keduanya, senyum dengan tulus. Kondisi apapun ya, walaupun kondisi kita nih lagi ruwet, lagi tukaran karo rabie umpamanya kah, tetap ngadepin konsumen harus senyum dengan tulus. Nah, seperti kayak Mang Sunen, sudah bawaannya gampang senyum, sudah ada sudah bawaannya menjadi kelebihan tersendiri. Sebab ada orang yang raya kak angel senyumnya kak angel. Judes bisa ya. Angel orang. Tapi alhamdulillah Mang Sunen ada kelebihan. Bawaannya tuh senyum. Nah, jurus yang keempat guys, silakan kesini guys. Jurus keempat nih ya teman-teman yang menonton video ini, jurus yang keempat supaya orang lain tuh mau ya membeli kita dengan cepat, produk kita, motor kita dengan cepat. Yang ketiga adalah mengingat nama dan menyebut nama mereka sesering mungkin. Contoh, tahu nama dia dari mana? Pertama dari Facebook, yang kedua dari Instagram, yang ketiga dari WA. Setiap kali WA kita simpan, otomatis tersimpan namanya dia. Kayak kemarin orang beli Scoopy, konsumen Mang Saripan, dilihat WA-nya disimpan, nongol namanya tuh Abdus Salam. Mangga Pak Abdus Salam, langsung terpanggil lah. Kok tahu nama saya? Kalau sudah tahu nama saya, maka dia akan merasa terbuka. Sedulur dewek berarti kinsia. Obrolannya lebih nyaman gitu. Nah itu betul, obrolannya lebih nyaman, sehingga kita itu diterima oleh dia dan dia menerima kita. Jadi obrolannya lebih panjang. Nah obrolan panjang, akhirnya ya tuku motor, belenak beli tuku motore lu. Yang tadinya nggak mau mampir jadi mau mampir gitu. Mau mantir maning, ngopi maning dadi ya Kang. Nah kalau sudah diterima kita, maka kita posisinya dimenangkan tuh, diunggulkan oleh dia, sehingga walaupun tawaran dari showroom lain, dari orang lain banyak, cancel semua. Enak di sini di aku sedulur. Kok tahu nama saya? Udah tahu Pak, Bapak guru kan, Bapak PNS kan, Bapak ABRI kan? Iya Pak. Oh. Sesering mungkin menyebutkan namanya. Maka di sini saya juga kalau menyebut teman-teman namanya, Bapak Umam, Bapak Rizky, Bapak Sunen, Bapak Basir, Bapak Agung, harus menyebutkan namanya sesering mungkin supaya konsumen juga tahu gitu pas ngobrol di sini ya. Iya betul. Jadi Pak, akhirnya kalau pas ini lagi istilahnya nggak ada yang ngobrolin pertama, yang kedua juga tahu gitu. Iya betul. Jangan sampai aduh siapa namanya ya, wah nilai min nih. Aduh siapa ya wadah. Melayu konsumen ya, uslah jorok kiyeng balik baik. Jadi kalau pakai WA, kalau bisa nyimpen WA tuh pakainya barcode aja. Kalau barcode di foto otomatis tersimpan nama dia. Nanti tersimpan nama dia. Kalau sudah tersimpan, maka harus sesering mungkin menyebutkan namanya. Itu jurus keberapa tadi? Tiga. Jurus yang ketiga. Jurus dan trik yang keempat adalah jadi pendengar yang baik. Contohnya gimana Pak? Nah, contohnya tadi kan sudah tahu tuh cara menimbulkan dia minat kepada kita, nama sudah disebutkan, kita sudah senyum dengan tulus. Contoh, dia misalkan jadi yang gampang itu guru misalkan, dia punya masalah di tempat ngajarnya, dia curhat, dia lagi cerita, kita dengarkan saja. Oh iya, oh gitu ya. Kita mencoba menjadi diri dia. Oh mengkonon ya,
enak berarti ya. Atau orang baru melahirkan, atau orang baru hamil, atau orang mau melahirkan, kalau perempuan orang mau sesar, dengerin enak sesar lara. Oh iya, oh kononnya. Sebab banyak orang-orang saya tuh kenapa ya berteman dengan Umam tuh enak, nyaman tuh, kenapa ya? Padahal Umam cuman mendengarkan saja. Mendengarkan, oh ya, jangan disangkal, jangan disalah-salahin. Kalau disangkal, disalah-salahin, enak ngomong. Ngasih solusi gitu. Ngasih solusi, kayak sih baiknya begini, nah nggak apa-apa kalau begitu. Jangan pernah menyalahkan, jangan pernah disalah-salahkan atau dikritik, jangan. Menjadi pendengar yang baik saja. Oh iya, oh kononnya. Iya. Konon baik. Ya wis ya. Nah setelah sudah mendengar yang baik, dia kan akhirnya nyaman. Orang kalau punya masalah itu sudah naluri manusia ya, pengen diceritakan, dikeluarkan. Sebab kalau nggak dikeluarkan jadi penyakit. Nah ketika begitu kita harus komitmen jaga rahasianya, kita menjadi pendengar yang baik saja. Jangan disalahin, jangan dikritik. Paling ngasih solusi sedikit, begini pengalaman saya begini, tukar pikiran. Jadi berbicaranya tentang minat dan keinginan dia yang mau dibicarakannya. Contoh dia suka bola, timnya sukanya Madrid. Kita jangan ngelawan dia. Wah bagusan PSG, bagusan, jangan. Kita masih, oh iya bagus Madrid dia. Ada Ronaldo, tak siapa di situ tuh. Nah, jadi kita masuk ke dunia alamnya dia. Yang keempat, yang kelima itu apa? Buat mereka merasa penting. Jadi kalau datang konsumen ke sini, nih dilihatin. Buat mereka merasa penting itu dia datang konsumen ke sini nih. Bagaimana contohnya supaya dianggap penting? Pertama adalah menyambutnya. Menyambutnya dengan senyum tulus tadi, dihormati, dihargai. Aplikasinya, actionnya apa? Cara untuk menghormati dan menghargai, motornya disiapkan, dikeluarin yang mau dikeluar, langsung tawarin minum. Mau kopi apa mas? Kopi tak es, kopi tak teh. Itu cara menghargai orang, cara supaya dia dianggap penting di sini. Sebab yang menyebabkan motor kita laku dan tidak, ya mereka. Kalau kitanya mereka cuek datang, main HP aja, main game bae, game apa ngomong kan? Mobile Legend bae, uang teka aja di layar ini, ya balik mana? Berarti saya datang nih, nggak penting nih, ya wis balik saja. Jadi kalau datang tuh buat mereka merasa penting. Mangga Kang, aduh pribadi kabar dia. Kalau yang sudah akrab, kalau yang sudah pelanggan, langsung apa kok minumnya kopi teh, motor langsung disiapkan, langsung dilap, langsung dicuci. Makanya kalau ada sini, kalau saya ada di sini nih, ada konsumen mau lihat R15 nya langsung dikeluarkan, dicuci dulu, dilap dulu. Itu salah satu bukti bahwa kita membuat dia merasa penting. Banyak perkumpulan pertemanan kalau tidak merasa penting, dicuekin, dia pergi, dia keluar karena tidak dianggap penting. Bukan, pertemanan juga sama begitu. Kalau tidak dihargai, selu ngabai lah, belena sakit hati. Intinya ada tamu, anggap dia merasa lebih penting. Jangan dicuekin. Siapin minumnya, kalau dia mau bakso siapin baksonya. Kalau sudah dikasih bakso, dikasih teh, dikasih kopi, pasti beli nggak? Insya Allah beli. 90% beli. Nggak beli nggak enak. Usman bakso aja, binat temen. Usman kopi, wis minum kopi, benar. Atau minimal nggak hari itu nggak jadi, kapan-kapan dia jadi. Bawa temennya, saudaranya, atau siapapun. Di sana tuh enak banget. Kenapa di sini makan disediakan tuh, makannya tuh
ada tempe, ada tahu, ada apa? Nah, iwak. Tuh, jangan asem tuh guys. Tuh, tuh komplit tuh. Komplit. Kita menyediakan. Tuh, sambal ana, minum disediakan, mie berdus-dus tuh. Mungkin ya anak gitu. Apa tahu Sumedang. Mungkin martabak anak. Martabak Ibrahim maksudnya. Jadi gratis, siapapun kesini mau makan gratis, siapapun, tamu, temen, relasi, mangga. Berbagi kebahagiaan. Pengen udut kari ngemet baik. Enak dong. Enak. Tapi ya tolong aja boros-boros belum belas. Lawan bisa kah sebungkus kanggorong dina kon buat 2 hari. Memang sehari harus 1 bungkus dah kayaknya Mang Sunin. Ya tergantung gitu dari ada tamunya Pak. Ya tergantung, kalau ada tamu nggak apa-apa, kasih rokoknya, beliin, ambil saja nggak apa-apa. Yang penting motor kita laku, teman-teman bahagia. Tanggung jawab Pak, Tanggung jawab. Iya, tenang saja. Dan yang terakhir tadi, bicarakan mengenai minat mereka, berbicarakan mengenai minat mereka. Bicarakan apa yang mau dia bicarakan. Wong tekali pengen ngomong, mendengarkan, bicarakan, bahas itu. Jangan bahas kesenangan kita, kesukaan dia. Ya. Taunya dia suka itu dari mana? Tadi riset ya. Lewat Facebook, Instagram, lewat apapun. Atau dia dari desa mana? Dari mana si A? Dari Arjawinangun. Buka Google-nya. Arjawinangun. Ada desa, ada blog. Desa itu kok tahu? Oh, di situ ada peninggalan ini ya. Oh, kan Google tuh anak KB, bener kan ya? Anak KB. Diarani Mbah Google. Mbah Google, semuanya ada di situ. Jadi obrolan tuh tidak pernah kosong. Apalagi kalau motornya ada di Indramayu, wongnya di sini nungguin. Kalau kitanya ngobrolnya berhenti, balik. Kalau kita ngobrol nyambung, nggak kerasa tiba-tiba dari Indramayu ke sini udah nyampe. Contoh kemarin konsumennya Mang Agung R15 versi 3. Motornya masih di Indramayu. Orangnya masih di sini dan di sana belum dibawa ke sini. Kehebatannya mulut ya. Dari A sampai Z terus obrolin, puji, rayu, hargai, kasih minum, kasih bakso. Sampai dengan datang akhirnya dibeli. Jangan ditinggalin ya, pasti balik kalau ditinggalin. Jangan dilepas intinya. Kalau lagi melayani fokus satu ya, jangan nyabang dulu. Sebab kekuatan fokus itu bisa menghancurkan dan bisa membakar kertas yang tadinya tidak terbakar menjadi terbakar. Batu yang besar jadi berlubang kalau fokus. Tes, tembus. Kertas nganggo kaca aparannya kah? Pembesar. Kaca pembesar pakai matahari, fokus terbakar. Bener nggak? Jadi jangan pernah mikir yang lain-lain. Sekarang Ang Rizky bekerja di showroom motor, fokus di motor. Jangan berpikir tentang asuransi, jangan berpikir nyalawi umah, nyalawi tanah. Oh, kalian senyum sih ngerasa aku. Udah fokus bagaimana motor saya laku, bagaimana saya iklannya jadi, bagaimana WA supaya orang datang. WA tuh ya ada yang agresif, ada yang pasif. Kalau yang pasif, contoh, Mas, motor ninjanya masih nggak? Masih. Wis mau kono bae. Harga berapa? 48. Wis mau kono bae. Pasti dia akan pindah WA ke orang lain. Jadi supaya dia nyambung ke saya, bagaimana? WA-nya harus agresif. Jangan respon. apa namanya? Jangan apa? Dan jutek. Jangan jutek. Kalau ada itu jutek. Tapi kalau yang agresif masih ada yang warna apa minatnya, kita nyediain ada semua nih, cash apa kredit atau mau dikirim aja tak, orang tertantang untuk menjawab jadinya tidak lepas.
WA-nya tuh begitu Mang Umam. Iya. Gimana besoknya ditanyain lagi, gimana monotonnya nih, mau dikirim nggak nih, ngopi dulu aja gitu. Ada keakraban di WA, akhirnya dia pengen bertemu sama orangnya. Ya main ke sana, pengen ketemu orangnya. Pas ketemu, Umam ketemu ketemu jutek lang lu ngamaning. Tapi kalau ketemunya udah disambut dengan senyum tulus, dihargai, kasih minum, duduk manis. Itu jurus supaya konsumen membeli barang kita. Sebelum kita tutup jurus-jurus konsumen supaya membeli produk kita, membeli motor kita, saya buka sesi pertanyaan. Kepada teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan. Saya mau nanya nih Pak, Iya. ketika konsumen udah ngerasa nyaman, udah ngerasa cocok lah dengan tempat ini, tapi konsumennya kebingungan antara motor matic atau sport gitu tuh. Soalnya kan kebanyakan mereka kadang utamain keluarga, kadang utamain keinginan sendiri. Kalau keinginan sendiri misalkan contoh motor sport, tapi kebutuhan di rumah pengennya matic, gimana tuh solusinya yang terbaik kira-kira begitu Pak? Solusi terbaik ya anaknya suruh izin dulu sama keluarganya atau orang tua keluarganya, suruh ke sini, didiskusikan, disepakati ngambilnya yang mana. Jangan sampai tidak berdasarkan hasil musyawarah atau diskusi atau izin keluarga. Ya segitu aja cukup review atau persentase jurus supaya konsumen membeli produk kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup ya. Mati.